Dasar-dasar statistik penelitian. Bagian A, kali ini kita akan membahas data statistik. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh gambaran suatu keadaan, untuk dasar pengambilan keputusan. Syarat data yang baik agar memperoleh kesimpulan tepat dan benar, maka data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar. Di antaranya, data harus objektif sesuai keadaan sebenarnya, data harus mewakili atau representatif, data harus update, data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Macam-macam data. 1. Berdasarkan jenis data. Berdasarkan jenis data, data terdiri atas data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, nilai matematika, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan jenis data, selain data kuantitatif adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, warna merah, hijau, biru, kuning, hitam, dan lain-lain, dan contoh lainnya. Kemudian macam-macam data kedua yaitu berdasarkan sifat data. Sifat data terbagi atas data diskrit atau cacahan. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya, berat badan ibu-ibu PKK Sumber Ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu. Jumlah peserta yang hadir dalam seminar nasional pendidikan matematika, jumlah siswa yang lulus tryout Akbar UAN 2011. Jumlah buku yang terdapat pada perpustakaan kampus dan contoh lainnya. Lihat pada grafiknya, data diskrit berupa pada grafik seperti di layar. Kemudian, macam-macam data berdasarkan sifat data yaitu data kontinu atau ukuran. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Grafiknya berupa grafik kontinu. Kemudian macam-macam data ketiga yaitu berdasarkan waktu pengumpulannya. Terbagi atas data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan per 31 Desember 2006. Data pelanggan PT Angin Ribut bulan Mei 2004, dan lain sebagainya. Contoh data berdasarkan jenis waktu pengumpulannya adalah data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006.
Contoh macam-macam data yang keempat adalah berdasarkan sumber data, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Yang kelima, macam-macam data yaitu menurut cara memperolehnya, terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Contoh, mewawancari langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. Dasar-dasar statistik